tetangga sekitar pun mencaci, buat apa sih main koran nih, elah capek buang-buang waktu doang ya kan. Mereka nggak tahu, cuman ngelihat emang berantakan sih, tempatnya emang berantakan, cuman yang mereka lihat cuman itu, tapi di belakangnya itu mereka nggak tahu gitu. Bahkan sekarang kita pun sering mengisi kegiatan kayak misalkan diminta ngisi di sekolah, instansi, organisasi maupun apapun itu berbentuk kelompok, kita sering diminta untuk mengisi kegiatan mendaur ulang limbah atau berkreasi atau memanfaatkan limbah seperti itu. Jadi dulu saya itu semasa menjadi siswa ya di SMP Dharma Karya UT, emang sudah mulai penasaran gitu sama benda-benda yang berbau limbah atau berbau rongsok lah. Kita penasaran nih, tangan ini nggak tahu kenapa pengen ngubah itu benda gitu. Kemudian masuk beranjak ke SMA, sama nih, masih dalam ranah yang sama, ikut perlombaan yang kegiatannya itu mengelola limbah lagi nih. Saya tertantang dan akhirnya coba bersama teman-teman sekelas, dan waktu itu akhirnya kami berhasil membuat satu bangunan berbentuk monas dari limbah kertas, kayak gitu sih paling. Terus di luar itu akhir tahun waktu SMA dulu sempat ikut juga kegiatan perlombaan di UIN juga. Waktu itu mewakili pramuka tapi berbeda bahannya, menggunakan bahan plastik. Di situ saya menggunakan tutup botol diubah menjadi satu transportasi berbentuk tank. Dan di situ berhasil juga menjabat juara. Kemudian lambat laun dari keisengan itu dan kegemaran sih lebih tepatnya, karena saya suka dengan karya seni, akhirnya coba nih perlahan, karena basicnya tadi ya udah mendapat dari pengalaman waktu mengikuti lomba di SMP, SMA, dan pada akhirnya sekarang ini mulai tertarik gitu, pengen menekuni lebih gimana sih caranya mengolah limbah yang ada saat ini gitu. Karena kan semakin hari limbah tuh semakin banyak, konsumsi masyarakat semakin tinggi, akhirnya kurang kesadaran masyarakat, limbah itu numpuk. Nah dari sini kita perlahan mencoba memanfaatkan limbah kertas gitu. Yang kita pakai limbah kertas terlebih dahulu nih, kita memanfaatkan limbah kertas, kemudian saya mengajak teman-teman di sekitar rumah gitu, mengajak teman-teman untuk ikut bergabung dengan kegiatan yang saya lakukan. Dan alhamdulillah teman-teman itu menyambut dengan antusias gitu, walaupun baru 1, 2, 3, 4, 5 orang, alhamdulillah itu bisa membuat suatu gebrakan gitu untuk mengolah limbah ini. Dan di sini wadah yang kita munculkan atau yang ada kita bentuk dengan nama Acacia Art. Kenapa sih namanya Acacia Art? Tadinya kita pengen bawa nama kampung kita sendiri nih di Jalan Acacia di sebelah sana. Jalan Acacia, niatnya pengen ngajak pemuda yang ada di Jalan Acacia itu untuk ikut turut andil mengolah limbah ini menjadi suatu barang gitu. Tadinya seperti itu. Tapi lambat laun semakin kesini, wah sepertinya agak susah nih ngajak mereka-mereka. Ya udah akhirnya ngajak aja teman-teman yang ada di sekitar untuk yuk ikut gua yuk ke sini, dan akhirnya terbentuklah Acacia Art itu sendiri. Acacia Art itu awalnya berdiri tahun 2017 dan mulai gencar atau mulai dikenal itu di tahun 2019 sejak ada media datang ke kami gitu. Awalnya kaget kan, dari koran masuk koran kayak gitu. Dan saat ini alhamdulillahnya Acacia Art ini sudah memiliki beberapa crafter gitu, kurang lebih 5 orang crafter, yang dimana fokusnya sama, mengolah limbah menjadi berkah atau menjadi produk yang memiliki nilai jual, seperti itu. Jadi di sini saya juga nggak sembarangan mencoba membuat gitu. Di sini saya juga mempelajari gimana sih cara mengelola si kertas itu menjadi suatu kerajinan atau berbentuk lah setidaknya gitu. Nah awal mulanya itu belajar dari YouTube, secara otodidak. Kalau orang-orang nanya dari mana belajar kan? Karena kan stigma masyarakat tuh ilmu kayak gini tuh biasanya didapat sama orang-orang yang dulunya penjara gitu, buronan masuk penjara dapat ilmu ini. Tapi saya tidak gitu. Saya belajar secara otodidak, ngelihat caranya gimana ngelinting, gimana ngebentuk sampai jadi suatu produk itu dari YouTube. YouTube orang Rusia itu mantap sih, luar biasa. Sampai sekarang itu menjadi guru secara online saya gitu.
Namun di luar itu saya juga belajar ke orang-orang yang sebelumnya sudah bermain di kertas koran ini atau kerajinan koran ini. Ada di Palmera, Jakarta Selatan, di situ ada guru saya. Terus di daerah Bogor juga ada guru saya juga. Nah, di situ saya biasa bersilaturahmi sekaligus belajar gitu. Untuk mengupgrade apabila misalkan mereka di sana punya model baru, pengen tahu nih, Bu, Pak, gimana sih cara buatnya? Saya mau belajar dong. Nah, dari situ. Lambat tahun semakin kesini, udah dapat nih ilmunya nih, udah dapat ilmunya dari belajar ke sana ke sini, terus coba buatlah di rumah dan akhirnya belajar cara ngelinting, terus ngebentuk menjadi buletan sampai menjadi suatu produk gitu. Nah, terus teknik yang kita gunakan di sini atau Acacia Art gunakan ini ada banyak cara sebenarnya, banyak cara untuk mengubah limbah kertas menjadi kerajinan. Namun yang kita gunakan ini teknik lintingan. Apa itu teknik lintingan? Teknik lintingan itu cuman pakai satu benda, lidi. Dengan bantuan lidi, terus kertas digulung menjadi lintingan. Nah, itu yang kita namakan lintingan itu. Jadi nanti dari lintingan itu kita bisa bentuk menjadi apapun itu. Misalkan kayak menara Eiffel itu kalau bentuk bangunan, miniatur motor kalau bentuk pajangan, terus ada gantungan kunci, ada lagi kotak tisu, ada lagi tempat air, ada lagi wadah untuk pensil, ada jam dinding dan lain-lain seperti itu. Jadi sebenarnya dari si kertas yang lembaran yang tadinya nggak berguna atau biasa di rumah buat ngelap air atau menjadi buat bahan lap-lapan gitu, tapi di kita ini bisa kita ubah menjadi produk yang memiliki nilai jual seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mengubah lintingan atau limbah kertas ini juga nggak sembarangan gitu. Ada tahapan yang harus kita lewati atau kita jalani. Misalkan kalau saya sendiri itu biasanya merenung dulu nih, kira-kira dari kertas ini pengen dibuat apa sih. Nah, dari hasil renungan itu, entah di mana merenungnya, bebas itu. Terus kemudian pemikirannya, wah ternyata coba mau bentuk kayak tatakan gelas atau kotak tisu dan lain-lain. Nah, dari situ baru kita coba nih, kalau udah dapat bentukannya di kepala, baru kita coba. Dan dalam percobaan itu nggak sekali dua kali jadi, banyak kesalahan atau wah ini udah jadi tapi kurang ini nih, atau wah nggak suka nih agak gini-gini. Nah gitu. Banyak tahapan yang dilewati hingga pada akhirnya jadilah suatu karya. Kalau misalkan ingin membentuk yang simpel aja menjadi kayak misalkan tatakan gelas itu butuh waktu 2-3 hari. Tapi kalau semakin gede bentuknya kayak kotak tisu itu bisa sampai 1 minggu, satu buah kotak tisu waktunya itu 1 minggu pembuatan. Tapi tergantung, balik lagi, kalau misalnya kita sudah terbiasa, udah dapat polanya, dari 1 minggu itu bisa kita kompres menjadi 3 hari atau 4 harian. Kayak gitu tahapannya. Dan untuk menemukan idenya pun nggak sembarangan gitu. Misalkan biasanya kita sering stuck nih di kepala, aduh bingung nih mau bikin apa. Biasanya mencari referensi dari internet, entah Pinterest, YouTube, Google, dan lain-lain. Di situ kita cari mereka bikin apa, coba kita amati, kita gambar ulang, baru kita lakukan pembuatan. Seperti itu. Atau bahkan biasanya dapat masukan dari masyarakat sekitar atau keluarga atau teman-teman, nih coba bikin ini dong. Nah, dari situ kan tertantang nih. Ya udah, coba tunggu dulu maunya kayak gimana nih, digambar dulu, terus oh kira-kira kayak gini baru kita coba bentuk. Atau saya juga pernah teringat dari guru saya yang di Bogor itu pernah bilang, kalau untuk membuat produk itu nggak harus terpaku sama yang sudah ada. Misalkan coba kamu renungin atau coba lihat yang ada di sekitar kamu. Dari gelas aja nih, gelas. Kira-kira dari gelas itu apa sih yang dia butuhkan? Entah nanti tatakannya, entah tutupannya, entah bungkus covernya, atau packaging dan lain-lain. Dari satu objek aja bisa menghasilkan produk banyak gitu. Kayak gitu sih paling. Jadi di sini nggak hanya yang awalnya tadi cuma sekedar iseng-iseng, hobi, terus ngajak teman, ternyata dari semuanya itu berbuah hasil gitu. Maksudnya yang kita nggak sangka-sangka dari limbah ini kita bentuk ternyata laku juga di pasaran. Contoh halnya kayak kotak tisu, kita nggak tahu nih cuman bikin doang, ternyata oh ada yang seneng loh. Atau jam koran, kita bikin, kita pola, kita bentuk, oh ternyata ada loh yang seneng gitu.
Jadi secara nggak langsung hal itu yang bisa memacu kita dan teman-teman di sini untuk, cobalah kita terus berkarya, inovasi produk dan lain-lain. Entah kapan terjualnya kita nggak tahu, tapi di situ ada pasar gitu. Dan ada satu hal yang yang kita dapatkan, ternyata sebenarnya produk ini sangat segmenting ya, nggak banyak orang menyukai, tapi ada beberapa orang yang mencari. Dari kegiatan kita, produk kita ini banyak digemari oleh anak-anak SMA, SMP, sampai SD, anak sekolahan lah pada intinya. Kenapa? Biasanya mereka itu mencari produk kerajinan langsung larinya ke kita. Kita juga kaget nih, untuk apa? Pas ditanya untuk apa, oh untuk nilai prakarya gini. Bahkan dari si customer yang beli secara online itu sampai datengin ke kita, mau tahu gimana sih cara buatnya ini, sampai dari limbah kok bisa jadi kayak gini, dia penasaran datang ke kita, dan itu kita sambut dengan senang hati kalau orang yang pengen belajar kayak gitu. Dan produk ini yang kita buat sudah kita pasarkan ke berbagai platform ya, seperti kita ada di Tokopedia dan Shopee, terus di offline store bisa di sini, dan kita sempat buka di Pasar Gintung kayak gitu. Jadi produk ini yang notabene dari limbah ternyata bisa berbuah menjadi pundi-pundi uang gitu secara nggak langsung. Jadi semuanya itu butuh proses ya, bener-bener butuh proses dari kita mulai dari bawah, ibaratnya dari belajar nggak tahu apa-apa sampai sekarang kita bisa apa-apa gitu. Yang awalnya tetangga sekitar pun mencaci, buat apa sih main koran nih, elah capek buang-buang waktu doang ya kan. Mereka nggak tahu, cuman ngelihat emang berantakan sih, tempatnya emang berantakan, cuman yang mereka lihat cuman itu, tapi di belakangnya itu mereka nggak tahu gitu. Bahkan sekarang kita pun sering mengisi kegiatan kayak misalkan diminta ngisi di sekolah, instansi, organisasi maupun apapun itu ya, berbentuk kelompok, kita sering diminta untuk mengisi kegiatan mendaur ulang limbah atau berkreasi atau memanfaatkan limbah seperti itu. Kendala lainnya itu misalkan dalam hal inovasi produk, karena kita di sini di HKC Art ini tiap 3 bulan sekali melakukan inovasi produk. Kendalanya paling mentok nih, lagi-lagi ngestak pengen bikin apa gitu. Padahal kita ngestak pengen bikin apa, nah itu merupakan kendala yang sangat-sangat gimana ya, bikin pusing seketika tapi senang kemudian gitu. Jadi kita pusing dulu mikirin, aduh ini selanjutnya pengen bikin apa nih, mentok kita coba trial kan. Coba dari lintingan ini kita bentuk lingkaran, atau mau segitiga, atau coba dianyam dan lain-lain. Ternyata belum nggak dapet gitu. Mikir lagi. Nah paling itu sih kendala yang paling berasa gitu ya. Apalagi kan saya pribadi yang ibarat kata saya dulu nih yang mencoba sebelum teman-teman melakukan. Jadi rata-rata semua produk yang ada di sini saya coba dulu nih sebelum nanti teman-teman membuat apa yang saya buat gitu. Karena kan mereka itu, teman-teman ini nggak tahu celahnya gimana sih buatnya, polanya gimana, itu yang tahu cuman saya. Nah proses itu sampai kita tahu itu proses yang cukup lama dan cukup melelahkan gitu untuk melakukan inovasi suatu produk. Jadi paling ada sedikit wejangan ya atau ucapan buat teman-teman mungkin yang mau mencoba melakukan hal yang sama di bidang daur ulang ini. Yang pertama-tama harus teman-teman tanamkan itu, coba sadar dulu terhadap lingkungan sekitar. Kita nggak tahu dari lingkungan sekitar itu ada peluang apa yang terbentuk dan apa yang akan jadi dari benda-benda tersebut. Kemudian yang kedua mungkin ya, kebanyakan orang itu hanya mendem ide atau pikirannya di kepala doang tanpa mereka harus melakukan. Nah saran saya paling coba aja perlahan, coba melakukan walaupun kita nggak tahu gimana nanti hasilnya gitu. Dari mencoba itu ketahuan, nah biasanya di situ udah ada cara nih, oh harus begini. Kalaupun syukur-syukur udah jadi langsung, udah ketemu formulanya itu udah enak kayak gitu. Paling itu aja, sadari lingkungan sekitar, kita nggak tahu potensi apa yang akan terbentuk dari lingkungan sekitar, dan kita nggak tahu keberadaan kita ini bermanfaat ataukah makin merusak gitu. Itu semua tergantung dari teman-teman, apakah teman-teman itu dapat mengubah atau malah menambah, kayak gitu sih paling.